Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai nutrisi pada bayi. Tujuannya diharapkan setelah menonton video ini dapat menambah wawasan mengenai asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi pada usia 0 sampai 1 tahun. Langsung saja saksikan videonya. Ping-pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang diperlukan oleh tubuh yang harus dicukupi secara adekuat yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Sedangkan bayi adalah anak yang berusia 0 sampai 1 tahun. Dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan, nutrisi pada bayi adalah substansi organik yang diperlukan oleh tubuh anak usia 0 sampai 1 tahun yang harus dicukupi secara adekuat dan bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat berjalan secara optimal, maka orang tua harus memperhatikan asupan nutrisi yang cukup. Pada saat bayi berusia 0 sampai 6 bulan, satu-satunya nutrisi yang bagus yang sangat dianjurkan bagi bayi 0 sampai 6 bulan adalah asupan air susu ibu atau ASI eksklusif. Nah, seiring bertambahnya usia, maka bayi pada saat usia 6 bulan membutuhkan asupan nutrisi tambahan seperti makanan pendamping ASI atau disebut MPASI. Contoh-contoh zat dari nutrisi adalah karbohidrat, vitamin, protein, lemak, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai tahapan asupan nutrisi berdasarkan usia bayi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Egy Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Septian Pujendrawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya berdiri di sini mau menyampaikan tentang tahapan makanan pada usia bayi. Jadi itu ada tahap-tahapannya ya, sesuai umurnya. Yang pertama, usia pada 0 sampai 6 bulan. Yang pertama, makanan diberikan hanya ASI. Jangan pakai MPASI atau yang lainnya. Yang kedua, tanpa ada pemberian makanan atau minuman lain selain ASI. Yang ketiga, ASI diberikan pada tiap bayi menginginkan. Yang keempat, sedikitnya 8 kali sehari, pagi, siang, sore, maupun malam. Usia 6 sampai 9 bulan. Pertama, memperkenalkan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lumat. Yang kedua, tetap diberikan terlebih dahulu. Kemudian makanan pendamping ASI yang tadi disebutkan oleh saya, misalkan bubur atau dan yang lain-lainnya, buah-buahan yang seperti itu. Yang ketiga, pemberian frekuensi itu 2 sampai 3 kali dalam sehari, jangan lebih atau jangan kurang. Yang terakhir, ASI sering mungkin, jumlah setiap kali makan 2 sampai 3 sendok makan penuh setiap kali makan, secara bertahap ditingkatkan sampai setengah mangkuk berukuran 250 ml setiap kali makan. Dalam usia 6 bulan, pertama mulai dengan pemberian satu jenis buah-buahan seperti pisang yang dihaluskan. Yang kedua, pada waktu awal MPASI diberikan, pastikan tekstur MPASI tidak terlalu cair atau encer. Hal ini dapat dilihat ketika sendok dimiringkan, bubur tidak langsung tumpah. Terakhir, pemberian ASI di sela waktu makan utama. Dan pada usia 7 sampai 8 bulan, pertama bisa diperkenalkan dengan tekstur makanan yang lebih kasar, yaitu bubur tim saring. Yang kedua, makanan sumber protein. Contohnya seperti ikan bisa diperkenalkan pada usia ini. Yang terakhir, setelah secara bertahap diberikan tim saring, bayi bisa dikenalkan dengan nasi tim tanpa disaring. Menginjak pada usia 9 sampai 11 bulan atau sampai setahun, memberikan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lunak atau lembek, dimasak dengan banyak air dan tanpa berair, atau dicincang yang mudah ditelan oleh anak. Contoh bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, kentang puri. Untuk makanan selingan yang dapat diberikan di antara waktu makan lengkap. Yang ketiga, ASI tetap diberikan. Frekuensi pemberian 3 sampai 4 sehari makanan lembek, ditambah 1 sampai 2 kali sehari makanan selingan, atau tergantung pada nafsu makan bayi ditambah pemberian ASI.
Jumlah setiap kali makan setengah sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Usia 9 sampai 10 bulan, pemberian jus buah bisa diberikan pada usia 6 sampai 8 bulan. Dengan 3 kombinasi buah untuk membuat jus tersebut. Juga sudah bisa diberikan bubur saring. Yang terakhir, menginjak usia 11 sampai 12 bulan, bayi sudah bisa diberikan nasi tim. Dan yang terakhir, pada usia setahun atau 12 bulan, bisa diperkenalkan dengan makanan dewasa tanpa pemberian bumbu tambahan. Sekian dari saya. Pada ibu-ibu tolong diingat itu yang saya sampaikan karena itu sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang si kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alman Rajmi Sahida. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan MPASI baru diberikan pada bayi usia 6 bulan. Yang pertama yaitu ASI adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi sampai umur 6 bulan. Yang kedua, menunda makanan padat sampai bayi berumur 6 bulan dapat menghindarkan si bayi dari berbagai risiko penyakit. Terus yang ketiga, menunda pemberian makanan padat memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi untuk berkembang menjadi lebih matang. Terus yang keempat, menunda pemberian makanan padat membantu para ibu untuk menjaga kesediaan ASINya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pemberian MPASI yang tidak tepat. Dampak pemberian MPASI yang tidak tepat terdapat dua bagian. Yang pertama, pemberian MPASI yang terlalu dini. Yang kedua, pemberian MPASI yang terlambat. Nah, pemberian MPASI terlalu dini terdapat dua bagian. Yang pertama, dampak secara langsung. Yang kedua, dampak jangka panjang. Nah, dampak secara langsung terdapat 3 gangguan. Yang pertama, gangguan pencernaan seperti diare, sulit buang air besar, dan muntah. Yang kedua, gangguan menyusui seperti mengurangi keinginan bayi untuk menyusu sehingga frekuensi dan kekuatan bayi untuk menyusu berkurang dan produksi ASI juga ikut berkurang. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan resiko terkena infeksi atau penyakit menular. Nah, yang selanjutnya ada dampak jangka panjang, yaitu terdapat dua bagian. Yang pertama, peningkatan berat badan atau obesitas dan alergi makanan. Obesitas ini bisa berlanjut hingga usia dewasa nanti. Nah, yang kedua ada gangguan pertumbuhan. Bila makanan yang diberikan kurang bergizi dapat mengakibatkan anak menderita KEP atau kurang energi protein. Kedua yaitu pemberian MPASI yang terlambat. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu menyebabkan bayi sulit untuk menerima makanan pendamping, dan yang kedua yaitu menghambat perkembangan dan pertumbuhan bayi. Energi dan zat-zat lain yang dihasilkan ASI tidak mencukupi lagi kebutuhan bayi berusia 6 bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurang gizi. Apa sih yang dimaksud dengan kurang gizi? Kurang gizi adalah kekurangan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga terjadi perubahan pada tubuh. Lalu, apa yang bisa menyebabkan kurang gizi? Yang pertama, anak makan kurang. Lalu yang kedua, anak memakan makanan yang tidak seimbang. Lalu yang ketiga, anak makan secara tidak teratur. Dan yang keempat, anak makan makanan yang salah dalam mengelolanya. Lalu selanjutnya, apa tanda-tanda kurang gizi pada anak? Yang pertama, anak akan terlihat kurus. Yang kedua, anak akan terlihat lesu dan lemas. Yang ketiga, anak akan terlihat pucat. Yang keempat, mata anak akan bengkak. Yang kelima, kaki dan tangan anak akan terlihat bengkak. Dan juga yang terakhir, kulit anak itu akan terlihat kusam dan kering. Lalu selanjutnya, apa dampak yang bisa terjadi apabila terjadi kekurangan gizi pada anak? Yang pertama, gangguan pada pertumbuhan. Jadi, kondisi tubuh anak itu tidak akan optimal dalam pertumbuhannya dan tidak sesuai dengan usianya. Lalu yang kedua, anak akan mudah terserang penyakit. Jadi tubuh anak itu akan rentan terkena penyakit. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengelola makanan yang tepat? Nah, dalam memasak makanan, kita harus melihat dulu apa bahan yang akan kita olah. Misalnya, kita akan mengolah sayur. Sebelum dipotong, sayur harus dicuci terlebih dahulu agar bersih. Dan dalam mengukus ataupun merebusnya tidak boleh lebih dari 20 menit. Nah, untuk mengelola ikan, apabila digoreng tidak boleh sampai kering. Kenapa? Karena apabila ikan digoreng sampai kering, nanti zat-zat yang ada di dalam kandungan ikan itu akan hilang. Terima kasih.
Nah, sekian video mengenai pendidikan kesehatan dalam meningkatkan kesehatan bayi yang berkaitan dengan nutrisi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.